Pemirsa apa kabar? Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 16 September. Cuaca panas melanda berbagai wilayah Taiwan dalam beberapa hari terakhir dengan suhu tinggi kemarin siang di Wuku, New Taipei bahkan mencapai 39 derajat Celcius. Namun kondisi ini akan segera berubah karena saat ini terpantau 3 sistem tekanan rendah masing-masing di Laut Tiongkok Selatan, sebelah timur Pulau Luzon, Filipina dan sekitar Pulau Guam. Di antaranya sistem di Luzon diperkirakan berpeluang berkembang menjadi mitak taifun ke-17 tahun ini. CWA melaporkan adanya gangguan tropis di sebelah timur Filipina yang berpotensi berkembang menjadi taifun mitak. Sistem ini diperkirakan bergerak menuju Selat Pasi, namun jika bergeser ke utara akan berdampak besar terhadap Taiwan dan membawa hujan deras di wilayah tenggara dan selatan. Sementara itu, sebuah tekanan rendah lain di dekat Guam juga diperkirakan menguat pada akhir pekan dan berpotensi melintasi Taiwan sekitar tanggal 23. Cuaca Taiwan dalam beberapa hari terakhir sangat panas akibat pengaruh tekanan tinggi Pasifik. CWA kembali mengeluarkan peringatan panas level oranye untuk New Taipei, Taipei, Pingtung, dan Taitung dengan peluang suhu ekstrim hingga 38 derajat Celcius. Namun curah hujan akan meningkat di wilayah Tenggara dan Pingtung mulai malam ini. Cuaca pada Kamis dan Jumat di seluruh Taiwan akan tidak stabil dan berpotensi hujan deras. Asosiasi Pertukaran Jepang-Taiwan selaku kantor perwakilan Jepang di Taiwan belum lama ini mengingatkan wisatawan Jepang agar waspada terhadap pencopet di kawasan wisata seperti Jalan Tua dan Pasar Malam. 2 hari yang lalu, polisi berhasil membekuk 3 anggota komplotan pencopet lintas negara asal Filipina di Jalan Tua Chiofen. Salah satu di antaranya terlibat dalam kasus pencopetan terhadap turis Jepang di kawasan Yongkang awal tahun ini. 2 pria menunggu di sudut sambil mengamati situasi. Saat rekannya tiba, mereka bertukar pandang dan memilih pria di sebelah mereka. Namun di saat-saat terakhir sebelum beraksi, mereka berhenti, memberi isyarat dan melarikan diri. Ternyata mereka melihat ada polisi yang bersembunyi di tempat kejadian. Polisi menangkap 3 pria di Jalan Tua Chiofen. Semuanya orang Filipina, namun masih ada 1 orang yang tidak berada di lokasi. Setelah aksinya terbongkar, ia pun kabur ke luar negeri. Salah satu tersangka berkaitan dengan kasus pencopetan turis Jepang di Yongkang Street awal tahun ini dengan memanfaatkan kerumunan orang untuk menyenggol korban. Berhubung turis Jepang di Taiwan sering kecopetan akhir-akhir ini, Asosiasi Pertukaran Jepang-Taiwan mengeluarkan peringatan di situs resminya bulan Agustus. Sejumlah area wisata populer di Taiwan masuk daftar peringatan kasus pencopetan. Usai melancarkan investigasi, polisi berhasil menangkap komplotan pencopet lintas negara. Namun setelah berhasil sekali dan meninggalkan Taiwan, mereka malah mengirim orang ke Taiwan untuk kedua kalinya. Mengapa mereka terus mengincar Taiwan sebagai tempat beraksi? 那菲律宾跟台湾很近，所以当他们做海外的这个窃盗的话，那因为这个真的是比较近，它的成本也比较低。 那我们跟菲律宾之间也是有免签的关系。 Walau sebagian besar anggota komplotan telah ditangkap, sumbernya masih belum diberantas, sehingga dikhawatirkan mereka akan datang ke Taiwan dan beraksi lagi, yang tentunya akan merusak citra Taiwan di mata dunia. Seorang pemilik toko menerima koin yang mirip uang 10 dolar Taiwan, tetapi setelah diperiksa ternyata merupakan koin arkade yang sudah tidak diproduksi lagi. Operator arkade menyatakan siap menukarkannya dengan uang asli. Pengacara mengingatkan seseorang yang sengaja melakukan transaksi dengan uang palsu akan terancam hukuman penjara hingga 10 tahun. Sebuah kedai makanan ringan di Tainan menerima koin semacam ini, membuatnya tertawa geli. Fisiknya menyerupai koin asli bertuliskan 10 dolar dengan pola bunga plum di bagian belakangnya, namun disertai tulisan koin permainan arcade. Bagian depannya juga menampilkan gambar wajah yang berbeda dari Chiang Kai-shek. Koin ini dirancang seorang pemilik wahana permainan arcade. Jika tidak sengaja menerima, warga dapat menukarnya dengan uang logam biasa. Namun membedakan koin permainan dan koin palsu masih menjadi masalah bagi sejumlah toko. 没办法注意啊，因为会那个没时间去点看了。本身看起来饥渴乱真的状况，才会构成是故意要来伪造货币。如果单纯只是游戏币有点像的话，这不能算是一个伪造。 Penggunaan uang palsu secara sengaja dalam transaksi dapat divonis maksimal 10 tahun penjara. Operator mesin capit boneka mengatakan mereka paling sering menerima koin negara asing. 因为500韩币跟台币比较10块钱比较相似，所以他可能投500韩币的话，机器会识别。 Bank sentral mengingatkan bagian depan koin 10 dolar Taiwan yang beredar pada umumnya menunjukkan fitur wajah secara jelas, sementara bagian belakang versi Sun Yat-sen juga tersembunyi kata Kuotai dan Min An.
Harga barang yang terus melonjak membuat dompet masyarakat semakin menyusut. Menanggapi rapat peninjauan upah minimum yang akan digelar pada tanggal 26, Serikat Pekerja menuntut kenaikan upah sekitar 4% dengan batas bawah 3%. Namun faktor ketidakpastian tarif AS serta tekanan biaya dari perusahaan menimbulkan berbagai pertanyaan yang menyorot perhatian, termasuk apakah upah minimum akan naik untuk ke-10 kalinya berturut-turut dan berapa besarannya. Ibu-ibu di pasar tradisional Taipei menenteng barang belanjaan. Keranjang sepeda pun berisi penuh. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini uang belanja yang dipakai lebih banyak, tapi barang yang didapat lebih sedikit. 以前可能拿1000块出去花，好像还可以买几样东西。现在的话，出门我看大概要3000以上。 IHK tahun depan diperkirakan sekitar 1,76%, PDB mencapai 4,45%. Di antaranya harga pangan akan naik 3,69% per tahun, sehingga semakin tak terjangkau oleh kalangan berpenghasilan minim. Komite peninjau upah minimal akan diadakan tanggal 26. Perhatian tertuju pada akan tidaknya upah minim dinaikkan selama 10 tahun berturut-turut. Serikat Pekerja juga akan menyampaikan tuntutan mereka di hadapan Kementerian Ketenagakerjaan pada hari yang sama. Mereka menilai kenaikan upah minimal harus mencerminkan kenaikan harga dan pertumbuhan ekonomi, sehingga penyesuaian wajar seharusnya mendekati 4%. 韩国今年的月薪它到以台币来讲是45900，然后时薪来讲是220块，这是换算成台币的。 Jika upah dinaikkan 4%, gaji bulanan harus naik $1.144 menjadi $29.734. Upah per jam menjadi $198, baru bisa memenuhi kebutuhan hidup dasar para pekerja marginal. Setelah pembangunan selama 6 tahun, upacara penyambungan terakhir diadakan pada hari ini untuk jembatan Tanjiang yang melintasi Sungai Tamsui di New Taipei. Presiden Lai Ching-te hadir untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Jembatan ini diperkirakan rampung pada Mei tahun depan dan setelah dibuka, waktu tempuh Tamsui Pali diperkirakan berkurang sekitar 25 menit. Penyambungan bagian penutup terakhir menandai selesainya struktur utama jembatan Tanjiang yang menghabiskan waktu 6 tahun pembangunan. Presiden Lai Ching-te ikut hadir pada upacara penyambungan jembatan yang membentang di atas Sungai Tamsui ini. Jembatan ini dirancang oleh mendiang arsitek ternama dunia Dem Jahan Muhammad Hadid. Desain unik ini akan menjadi jembatan kabel menara tunggal asimetris terpanjang di dunia secara rampung. Kementerian Transportasi dan Komunikasi menyebutkan jembatan ini akan mulai beroperasi pada Mei tahun depan dan setelah dibuka, waktu tempuh Tamsui Pari diperkirakan akan berkurang 25 menit dan membantu mengurangi kemacetan di ruas Chuwei Road Jalan Provinsi nomor 2. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.